Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 15 yang hari ini akan mempresentasikan materi tentang akuntansi perilaku, terutama pada keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dan contoh riset akuntansi keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, kemudian kita akan mempresentasikannya dalam beberapa bagian. Yang pertama itu pengenalan akuntansi perilaku, yang kedua itu aspek dalam akuntansi perilaku, dan yang ketiga contoh riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi. Tanpa berpanjang kata lagi, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Maria Krisanta Deborah dengan NIM akhir 171. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban mengacu pada studi tentang bagaimana individu dan kelompok dalam suatu organisasi bereaksi terhadap sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sistem ini dirancang untuk mengukur dan melaporkan kinerja dari berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi seperti departemen atau divisi. Pada setiap pusat pertanggungjawaban ini dipimpin oleh seorang manajer yang akan bertanggung jawab atas hasil operasi di dalam unit tersebut. Sekian materi pertama dari saya. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Perlia Seran dengan NIM 33122121888. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek dalam perilaku akuntansi. Yang pertama itu pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi pertanggungjawaban membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Contohnya itu seperti laporan kinerja bulanan yang menunjukkan peningkatan biaya produksi dapat mendorong manajer produksi untuk mencari cara mengurangi biaya. Yang kedua itu adalah komunikasi. Sistem ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Dengan adanya laporan kinerja yang jelas, manajer dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif mengenai tujuan dan harapan yang akan dicapai. Contohnya itu seperti rapat bulanan untuk membahas laporan kinerja yang dapat membantu manajer departemen untuk saling memahami tantangan dan peluang yang dihadapi. Yang berikut adalah motivasi dan kinerja. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat memotivasi manajer untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yuni Anino, NIM terakhir 173. Saya akan melanjutkan presentasi tentang materi komunikasi. Sistem ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Dengan adanya laporan kinerja yang jelas, manajer dapat komunikasi dengan lebih efektif mengenai tujuan dan harapan. Contoh, rapat bulanan untuk membahas laporan kinerja dapat membantu manajer departemen untuk saling memahami tantangan dan peluang yang dihadapi. Yang kedua, konflik dan koordinasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu mengidentifikasi dan mengolah konflik antara bagian dalam organisasi. Selain itu, sistem ini juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara bagian untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh, konflik antara departemen produksi dan pemasaran mengenai target produksi dapat diselesaikan melalui diskusi berdasarkan data kinerja yang objektif. Yang ketiga, akuntabilitas. Setiap manajer bertanggung jawab atas kinerja bagian mereka. Hal ini menciptakan rasa akuntabilitas dan mendorong manajer untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Contoh,
Manajer Departemen Pemasaran bertanggung jawab atas pencapai target penjualan produk baru. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariano Alberto Dewa Donascimento dengan NIM 331229191. Baik, di sini saya akan membawakan materi terakhir tentang riset yang mempengaruhi kinerja manajer dan juga akuntan yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, di dalam riset ini terdapat 3 riset utama. Yang pertama, riset imbalan yang mempengaruhi kinerja dari manajer dan juga akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Baik, di dalam pemberian imbalan tersebut, perusahaan harus melihat kinerja dari seorang manajer dan juga kinerja dari seorang akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Jika kinerja yang diberikan oleh pihak manajer dan juga pihak akuntan itu bagus, tentunya dari segi imbalan juga harus diberikan sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Nah, ketika pemberian imbalan sesuai dengan jasa yang mereka berikan, tentunya dari pihak manajer dan juga pihak akuntan tersebut akan puas karena jasa yang mereka lakukan atau mereka berikan tersebut dihargai oleh pihak perusahaan dan juga diberikan kesejahteraan atas apa yang mereka lakukan terhadap perusahaan itu sendiri. Dan tentunya dengan hal ini akan semakin mempermudah dan juga mempercepat kerjasama di antara mereka, sehingga tujuan utama dari suatu perusahaan tersebut akan tercapai dengan mudah. Nah, yang kedua adalah riset dari gaya kepemimpinan yang akan mempengaruhi kinerja dari manajer dan juga kinerja dari seorang akuntan. Nah, kita ketahui sendiri bahwa gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi dari segi pekerjaan dalam suatu perusahaan. Contohnya dari sebagai manajer, jika pemimpin dalam suatu perusahaan tersebut terus menekan manajer untuk bekerja baik, tentunya akan mempengaruhi kinerja manajer itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa manajer itu memiliki salah satu pihak yang cukup titik sentral dalam suatu perusahaan, karena berbagai pengambilan keputusan dari pihak anggota akan diambil alih ataupun akan diberikan oleh dari pihak manajer itu sendiri. Nah, tentunya jika gaya kepemimpinan yang ditetapkan dalam suatu perusahaan itu tepat, maka si pihak manajer tersebut akan memberikan kinerja yang sangat baik dan juga kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Nah, sebaliknya itu dibebankan juga kepada akuntan ini tadi. Jika akuntan tersebut bekerja dalam bawah sebuah tekanan dan selalu dituntut untuk bekerja maksimal, tetapi tidak diberikan keluasan ataupun informasi-informasi yang lebih detail terhadap suatu perusahaan, maka tentunya si pihak akuntan tersebut tidak akan mempekerjakan atau tidak akan memberikan suatu hasil yang terbaik. Sedangkan jika memberikan suatu hasil terbaik, tentunya harus dibarengi dengan suatu keputusan ataupun suatu gaya kepemimpinan yang sangat baik. Misalkan selalu diberikan informasi yang jelas, selalu diberikan kemudahan dalam melakukan informasi atau menggali informasi, dan yang ketiga selalu diberikan suatu pihak atau diberikan suatu mandat yang khusus sehingga ketika ia melaksanakan pekerjaannya dari pihak dalam suatu perusahaan tersebut tidak bisa menutupi kejadian ataupun informasi yang diberikan. Nah, tentunya dengan hal tersebut, si pihak akuntan tadi akan mudah dalam mendapatkan informasi untuk memperoleh suatu detail yang akan mempengaruhi sebuah keputusan yang dituangkan dalam laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan tersebut akan diberikan suatu gambaran terhadap perusahaan yang kemudian akan membantu kinerja suatu perusahaan itu tadi. Sehingga dengan kolaborasi antara manajer dan juga akuntan tersebut akan mendapatkan suatu hasil di mana tujuan perusahaan akan tercapai. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya perusahaan yang mempengaruhi kinerja dari manajer dan juga kinerja dari akuntan tadi. Jika budaya yang tumbuh di dalam suatu perusahaan itu baik, yang selalu bekerja sama dan juga selalu mengontrol tim satu sama lain dengan kondisi yang baik, tanpa ada tekanan yang merugikan ataupun suatu tekanan yang menyulitkan dari si pihak manajer dan juga pihak akuntan tadi, tentunya perusahaan akan mendapatkan suatu bidang ataupun tentunya perusahaan tersebut akan mendapatkan suatu suasana di mana akan mempermudah dan juga akan membuat komunikasi di antara pihak selain pihak manajer akuntan tadi pun itu memiliki komunikasi yang baik, tentunya akan mempengaruhi jalan dari suatu perusahaan. Dan jika suatu perusahaan tersebut memiliki kerjasama tim dan juga komunikasi yang baik di dalamnya dengan budaya yang ada tersebut, maka dari pihak manajer dan juga pihak akuntan tersebut dapat memberikan hasil terbaik dari berbagai bidang. Misalkan dari pihak produksi akan dikontrol langsung oleh manajer dan dari pihak keuangan akan langsung dilihat oleh akuntan. Tentunya dengan kolaborasi antara setiap lini, tentunya akuntan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan juga manajer akan menghasilkan suatu laporan kepada investor tentunya tentang kinerja perusahaan yang akan terjadi. Nah, dengan hal tersebut perusahaan dan juga tujuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan mudah tercapai dan akan segera mendapatkan suatu posisi yang baik di tengah pasar. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, dengan berakhirnya presentasi pemateri keempat,
Maka kami membuat kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap suatu perilaku manusia dalam suatu organisasi. Di sini juga memahami aspek keperilakuan itu sangat penting karena merancang sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif dan mendorong kinerja organisasi yang optimal. Dari riset akuntansi keperilakuan ini dapat memberikan suatu wawasan yang berharga tentang bagaimana aspek-aspek keperilakuan dapat diatasi dan dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Mewakili teman-teman dari kelompok 15, kami memohon maaf apabila ada salah kata, kalimat yang kami ucapkan dalam presentasi berlangsung. Semoga materi yang kami bawakan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.